Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Panuma 10, yang saya hormati Bapak Jatmiko selaku narasumber diseminasi budaya positif, yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Panuma 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, limpahan, sehat dan karunialah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak Ibu, kita kedatangan narasumber dari CGP Angkatan 11, yaitu beliau bernama Pak Jatmiko HS SPD, ya. Beliau akan menyampaikan atau mengimbaskan kepada SD kita di SDN Panuma 10 tentang diseminasi budaya positif. Ya, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Bu Sri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan daripada Kepala OPT SDN Panuma 10, semalam sudah saya WA, silakan koordinasi dan sinergi dengan para dewan guru SDN Panuma 10 kepada guru atau guru siap. Yang terhormat pada dewan guru serta teknik SDN Panuma 10. Alhamdulillah, saya di sini tidak memberikan sumber yang terbaik, tapi saya di sini juga belajar Bapak Burewan. Jadi saya di sini itu hanya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, karena apa? Karena budaya positif itu kalau kita terapkan di sekolah itu sangat baik sekali. Kadangkala anak-anak kita itu bicaranya atau ngobrolnya itu kan dengan bahasa-bahasa lokal atau bahasa daerah di kampungnya. Untuk itu kami di sini sekali lagi belajar sama Bapak Ibu guru hebat. Jadi kami, tahu saya sendiri itu tidak hebat, tapi Bapak dan Ibu guru agak hebat. Jadi kita belajar sama Bapak dan Ibu guru. Nah, disinilah yang kita sampaikan ini adalah sebagai pengimbasan untuk di gugus. Jadi itu saya ambil judulnya itu adalah kita imbaskan. Sebetulnya diseminasi itu adalah imbas, ya, pengimbasan. Itu saya ambil judulnya adalah di gugus, terutama gugus 4, yaitu kalau Panuma 10 kan gugus inti, maka saya ambillah di sini yang pusatnya atau akarnya itu. Next, nah di sini ini adalah fasilitator Muhammad Abriadi Hasan, itu adalah dosen saya dari Kalimantan. Ya, ini dari Kalimantan. Terus selanjutnya itu pengajar prakteknya Pak Abdul Mahmudin, itu dari SMK 3. Ya, nah dari situ itu adalah siapa namanya itu ya, itu dari Bandungan 5. Ya. Dan kebetulan saya pakai sertifikat itu kebetulan saya sendiri mengikuti coach pelatihan sepak bola putri itu dari PB Jarum. Ya, itu juga belum seharusnya diimbaskan juga, tapi di sini mungkin belum berangkat gitu ya. Itu lanjut next. Dan di sini ini adalah latar belakang. Visi menghasilkan siswa yang kompeten, berakhlakul karimah, kompetitif dan inovatif serta berwawasan. Jadi lingkungan sesuai visi tersebut harus disadari bersama membutuhkan suatu penerapan budaya positif. Penerapan yaitu dengan cara
membiasakan positif. Jadi ini maksudnya bahwa kalau kita punya visi dan visinya itu adalah apa, tujuannya apa, itu juga harus memenuhi sasarannya. Itu adalah kita sebagai guru atau sekolah itu juga harus punya visi dan apa yang kita unggulkan kepada anak atau kepada wawasan kita. Itu terutama adalah itu. Next, tujuannya yaitu terwujudnya budaya positif melalui pemahaman bersama tentang penerapan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas sebagai wujud kesepakatan bersama. Jadi penerapan seketika restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah menciptakan kenyamanan belajar bagi murid dengan menerapkan posisi kontrol manajer. Membangun komunikasi dua arah dengan murid sehingga mampu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu bahwa sekolah itu pasti berhadapan dengan murid atau langsung berinteraksi dengan murid. Itu pasti punya kasus. Ya, itu pasti punya kasus. Dan kasusnya apa? Itu tetap kita pecahkan dan kita tetap selesaikan atau kita diagnosa. Dan kita di situ maka kadang-kadang guru itu kalau punya otoritas itu kan tanpa di kesadarannya itu langsung menangani dengan bahasa-bahasa guru tersebut. Maka kita juga harus dibebaskan dengan bahasa-bahasa yang baik. Next, tolak ukurnya itu terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Dua, guru dan teknik dapat menerapkan seketika restitusi dalam menangani permasalahan. Jadi seketika restitusi itu adalah untuk mencapai, ya, untuk mencapai bahwa kasus itu semakin terdekat. Dalam artinya kita untuk pecahkan supaya kasus itu bisa kita pecahkan dengan baik. Itu ya, seperti itu ya. Next. Ya, ini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu menyusun makalah. Jadi di sini adalah makalahnya untuk mendiseminasikan budaya positif kepada rekan sejawat baik guru maupun teknik membuat program kerja yang ingin dicapai. Terus dua, menyusun rencana kerja penerapan keyakinan sekolah dan kelas serta restitusi. Tiga, menyusun indikator ketercapaian penerapan keyakinan sekolah dan penguatan kelas serta restitusi. Terdapat poster atau bahkan tentang keyakinan kelas. Empat, mengevaluasi rencana program kerja dan mengevaluasi serta menyusun umpan balik 180 derajat terkait program. Jadi kalau Bapak Ibu itu mempunyai program itu nanti akan berbalik yang tadinya berapa persen itu nanti kalau Ibu sudah pecahkan dengan pengibasan diseminasi ini, saya yakin pasti akan berubah total. Next, konsep inti budaya positif. Ini konsepnya perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan itu nanti maksudnya adalah di segitiga restitusi. Nah, jadi ini adalah konsep budayanya. Jadi perubahan paradigma belajar. Nanti belajar itu juga ada berubah. Paradigma belajar yang tadinya itu bagaimana? Nanti kalau sudah tahu daripada konsep inti positif itu nanti pasti akan bisa berubah. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi di sini itu ada dua. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu adalah dari dalam kita. Jadi motivasi. Nah, itu contohnya kalau motivasi untuk intrinsik, contohnya, nah kamu nanti kalau bisa seperti ini nanti akan dapat ini. Gitu. Contohnya, apalagi kelas 1 itu kan kelas 1, 2, 3 itu kelas rendah, itu kan harus perlu motivasi. Jadi motivasinya artinya kasih dorongan yang baik dalam diri kita. Posisi kontrol restitusi, jadi kita jangan menjustis anak, jangan menghukum anak. Jadi kita kontrol, kita menyampaikan ke anak, bahasa ke anak itu kontrol. Biasanya kalau bapak ibu itu kalau sudah lelah, bahasanya ya, kalau sudah lelah itu kan bahasa nggak kontrol. Kamu sudah dibilang itu gak paham sih, ibu sudah capek, bapak sudah lelah, kan seperti itu. Nah itu sama dengan menjadi anak juga. Itu anak, mereka juga berpikir itu. Jadi itu sebenarnya gak usah diucapkan. Itu motivasi juga. Tapi motivasi berbentuk nanti kan ada yang motivasi positif dan motivasi negatif. Jadi ibu sudah lelah nak, ngajarin kamu kok gak bisa-bisa. Bapak ibu ada yang pernah begitu enggak? Ya, ada pernah begitu enggak? Ibu sudah terangkan berkali-kali,
kok nggak ngerti sih? Nah, supaya macam itu kan. Ibu sudah kasih contoh, kok nggak paham? Nah itulah kadang-kadang kontrol kita itu lepas. Ya, jadi kontrol kita lepas. Kan sudah dibilang nih, jangan berisik. Nah, itu kan pakai jangan berisik. Itu berarti bapak ibu tuh kalau keadaan nggak kontrol, ngomongnya tuh kos. Dan anak itu bengong, kan gitu kan, takut. Jadi di sini supaya anak itu jangan ada rasa takut. Intinya itu supaya kita bisa lebih baik, gitu ya. Itu macam itu. Dan semuanya Bu, makanya saya sendiri belajar, bapak ibu juga belajar. Saya belajar nggak bisa. Kita hanya untuk mengikuti teks, artinya mengikuti teori gitu. Jadi teori seperti ini sama. Kita juga kalau sudah lolos juga gitu, ya. Tapi itu nggak akan kita sampaikan terus menerus. Jadi kita bisa berubah untuk budaya. Next, Bu Dika. Di sini Stephen ya, ini adalah penemunya. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama ya maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu realitas. Ini adalah statement ini adalah sebagai pencetus ya. Jadi pencetusnya bahwa kalau kita itu ingin berubah itu ya kita sedikit nggak bisa total untuk merubah diri kita, gitu ya. Dan kita tuh berpikir tentang manusia. Ya, jadi artinya memanusiakan manusia. Siswa kita kan manusia. Jadi kita ya harus kasih arahan yang terbaik. Next, gitu kan? Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kan lagi trennya profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada kebinekaan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang 9 pilar gitu. Next Bu. Perubahan paradigma baru membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dengan tingkatan kontrol. Dalam hal ini kontrol dapat menghadapi murid. Nah, yang kita sampaikan bahwa kalau kita bisa mengontrol diri kita, itu paradigma baru, itu pasti membangun budaya positif kita. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ya namanya manusia, jadi kalau kita merasa lelah, merasa nggak mood, merasa nggak enak berpikir, itu kita nyeplos. Ya itulah. Jadi diri kita perlu dikontrol, ya intrinsik ya. Dalam diri kita itu perlu pengontrolan dari dalam jiwa kita. Makanya seorang guru itu kalau kita nggak punya kontrol itu kelepas, ya itu banyak kelepasan otomatis. Makanya pemerintah juga benar bahwa kalau menangani siswa itu tidak perlu dengan kekerasan, kita dengan kelembutan. Tapi kan disanggah lagi, kalau siswa kita nggak keras, kadang-kadang siswa itu lebih bandel, kan semacam itu. Nah itulah hebatnya budaya positif itu adalah seperti ini. Artinya bahwa kita itu bisa menjaga keamanan siswa itu juga sudah berhasil, sudah sukses. Jadi kita intinya kontrol diri kita, ya, kontrol diri kita. Apalagi kalau bapak, ibu itu terutama ya, itu kalau kurang uang belanja, ya kan? Ya ini dia uang belanja, wah saya pusing, gitu kan? Akhirnya dibawalah, ya dengan kepusingan atau masalah yang lain itu dibawa, mungkin kurang tidur atau apa, itu terpengaruh. Jadi itulah manusia. Jadi kita kalau nggak bisa mengontrol, ya itu kita repot. Bapak-bapak ada masalah di luar, dibawa ke dalam. Makanya kalau perlu dipisahkan antara masalah di luar yang kita diselesaikan di luar, di dalam tugas atau dalam kerjaan ya kita selesaikan di dalam kerjaan. Jadi kadang-kadang dicampur aduk. Mana yang masalah di luar dan mana yang di dalam, ya kita harus bisa mengontrol diri. Itu sebenarnya semacam itu paradigma baru. Jadi yang siswa tadinya bandel, ya kita selesaikanlah, kita kontrol dengan siswa yang baik, yang penurut, siswa yang bagus, siswa yang mengikuti perintah kita. Dan kita nggak perlu memaksakan. Kita memaksakan kehendak siswa, itu sama dengan kita merampas hak siswa itu.
Jadi siswa itu intinya itu kita guru itu berpihak pada murid. Ya, itu sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Jadi kita itu menghamba pada murid. Tadinya sama Bu. Saya juga gitu. Kita menghamba pada Tuhan, kita menghamba pada Allah. Dan apa kita menghamba pada murid? Nah, itu akhirnya dipelajari filosofinya bahwa siswa itu tidak perlu kita kerasin. Jadi kita ikutin siswa itu. Jadi mau arahnya kemana? Karena dia mempunyai kodrat alam dan kodrat lingkungan di situ. Oke ya, lanjut. Nah, pertanyaan reflektif. Ini nanti Bapak Ibu coba nanti kalau ada masalah ini, Ibu bagaimana cara pemecahnya? Contoh pertanyaan reflektif. Itu adalah bacalah kasus Pak Yos di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Contoh ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Yos menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Yos pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Yos. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada masalah begini Bu, ya ini kita belajar juga sama Bapak Ibu. Kalau ada kasus seperti ini, nanti bagaimana pemecahnya, gitu ya. Nah, kita nanti kita bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok 1, 2, 3 atau bagaimana? Oke ya Bu ya, bisa? Oke ya. Oke, coba. Jadi silakan, ini kan ada pertanyaan begini, ini nanti penyelesaiannya apa? Ada seperti itu. Dan ini mungkin di kelas Bapak Ibu pernah terjadi seperti itu tidak? Gitu kan? Mungkin menunjuk siswa nggak bisa. Kalau ini bahasanya kan dibully gitu bahasanya. Bahasanya seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu tiga kelompok nanti untuk pecahkan hal itu. Gitu ya. Silakan. Ini penting juga Bu. Ya, itu nanti kesini nggak apa-apa. Jadi kelompok kesini jadi bertiga. Ya. Udah pada pagi. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi dipecahnya. Reflektif itu tanggapan, penguatan. Jadi reflektifnya itu, ada kasus begini tuh apa yang dilakukan. Jadi pemecahnya bagaimana? Ada Bu, benar, dikasih pulpen. Dikasih pulpen. Tapi ada yang nggak punya. Mana itu tadi? Ayo Bang, apaan? Belum ketemu. Bu, ini pulpen itu. Nanti kan di penjelasannya bagaimana? Nanti akan ketahuan. Nanti akan ketemu sendiri.
aja kasih kan ini anaknya apa pelajarannya sih Anaknya? supaya ini kan jadi hidup kan iya tinggal kita iya mau nggak mau mah kasih Motivasi. ya Udah tulis ya. kebutuhan kasih penguatan kasih hanya lebih mudah dari itu terus mati nih banyak Jangan lama-lama Pak ya. Langsung maju aja suruh gitu. Iya. penguatan lah jadi solusi Pak Ayos itu bagaimana ya, dengan kasus seperti itu Sono dulu aku mau makan. Kembali tentang materi tersebut. Kalau dia maju dulu deh Pak, biar cepet. boleh Ya, maju aja ya. nggak tapi nggak itu lagi itu nggak Tulisnya sedikit doang. Pura-pura. enggak pas maju ibu nyantet ya boleh Ayo Dika, ayo. Maju lokal sama temennya. aja Kayak ada temennya. sama boy nanti mana boy dan pokoknya intinya buat pemasukan kita Foto, katanya. Itu lagi presentasi. aku tunggu Ada. aku tunggu hukumannya dari tadi tak ketemu Oh gitu Pak, Bapak mau konfirmasi sih sama saya. Jadi saya kan emang masuk siang. Jadi ngasih tugas dulu Pak, biar nggak pada buyar. ayo go. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan refleksi ya, reflektif. Ya. Dari kasus Pak Ios, kita akan memberikan sedikit solusinya ya, walaupun tidak banyak, setidaknya dalam memberikan solusi. Di sini Pak Ios mengajar pelajaran matematika. Ya, di sini Pak Ios mengajar pelajaran matematika. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan saya, anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Sri Agustin, sebelah kanan saya Ibu Sawia, sebelah kiri saya Ibu Dika. Ya, saya lanjutkan kembali pelajaran tersebut, pelajaran matematika yang dialami oleh siswa. Ya, Pak Ios menanyakan pertanyaan kepada seorang siswa yang bernama Ipa yang menjadikan anak tersebut menjadi gugup, sehingga anak tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan. Kemudian teman-temannya malah meledek atau membuli anak tersebut. Kemudian Pak Iosnya juga tidak memberikan solusi pada saat pelajaran tersebut dimulai, malah mendiamkan siswa yang membuli siswa yang tadi disuruh oleh Pak Ios. Nah, seharusnya kita sebagai seorang guru itu saat kita menunjuk siswa yang kita pilih untuk menjawab, seharusnya pada saat itu kita memilihnya itu anak itu dalam keadaan siap, ya, tidak dalam keadaan takut. Mungkin kita tidak tahu dalam cerita ini gurunya itu berbicaranya tegas atau galak atau
bagaimana pada saat menyampaikan pertanyaan kepada siswanya. Di sini kan tidak dijelaskan. Jadinya kan siswanya merasa gugup pada saat ditanya sama Pak gurunya, karena mungkin merasa siswa tersebut tidak paham dalam pelajaran matematika. Seharusnya Pak gurunya tersebut menjelaskan dulu sebelum memberikan pertanyaan, menanyakan apakah dia sudah bisa atau ada yang kurang jelas. Di sini kan ya, di sini kan tidak ada penjelasannya ya. Tiba-tiba siswa tersebut diberikan pertanyaan. Seharusnya sebelum atas dalam cerita tersebut sebelumnya gurunya sudah memberikan pertanyaan. Harusnya ya gurunya itu memberikan ya penjelasan yang konkret nyata. Jadi dalam pelajaran ini harusnya dibuat menyenangkan. Jadi suasananya anak-anak dalam pelajaran matematika itu tidak takut. Pada dasarnya pelajaran matematika itu kita sendiri waktu sekolah juga sama. Paradigmanya takut pelajaran matematika, nggak bisa mengerjakan. Pada saat dalam pelajaran matematika ini seharusnya gurunya membuat suasana yang menyenangkan. Suasana yang membuat siswa sebelumnya itu menyenangkan. Dia senang dulu dalam pelajaran matematika ini, bukan dibuat gugup atau dibuat. Jadinya kalau dibuat gugup kan siswa yang lainnya saling mencela. Oh dia nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi pada saat dia sudah senang, sudah bergembira, tidak ada satupun siswa yang akan meledek temannya yang tidak bisa, karena suasana hatinya sudah senang duluan. Itu ada yang mau ditambahin? Ya, jadi intinya dalam pelajaran ini adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan bagi siswa dan menyenangkan juga bagi gurunya. Gurunya juga dalam keadaan tenang. Karena kodrat murid dalam pelajaran Ki Hajar Dewantara, kodrat murid, kodrat alam dan kodrat lingkungan. Ya, dalam sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pelajaran ini juga kita juga harus tahu potensi murid, potensi siswa. Ya, siswa yang harusnya gurunya juga bisa membedakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Minat siswa dikembangkan pada saat pembelajaran ini. Mana siswa yang senang pelajaran matematika, mana siswa yang senang mungkin dia berhitung, ada dia mungkin menghafal, atau gaya belajarnya dia bermain, atau gaya belajarnya dia serius. Jadi harus bisa dibedakan gurunya juga. Ini adalah terus gurunya juga bersikapnya juga tidak boleh mentang-mentang anak tersebut tidak bisa main induk-induk, ya tambah panik. Ya, seharusnya sebagai seorang guru itu harus profesional. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh mengejas siswa itu tidak bisa. Semua siswa itu pada dasarnya kodratnya semua siswa itu pintar. Hanya cara belajarnya yang berbeda. Itu saja cukup dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Demikian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu tepuk mantul? Mantul apa itu? Mantul. Mantap, betul. Ya. Oke. Iya. Dan kelompok mana? Ayo dah. Mantul. Ya, ayo. Kan pura-pura doang. Ayo makan Bu. Ada pepaya kan CKP 11 ya? Oh, saya masih lama. Lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan atau memberikan catatan tentang pertanyaan reflektif yang disajikan oleh Pak Ibu. Sebelumnya saya sendiri adalah guru ini
Rekan saya adalah pemain ganti, saya dan tertarik. Ya. Sebelumnya kita lihat pertanyaan di sini, judulnya sudah kasus Pak Yos. Berarti kalau kasus Pak Yos yang menjadi sorotan kami kelompok 1 gitu ya, mungkin di gurunya ya Pak ya, Pak Yos sudah jelas Pak Yos, jadinya kita menanggapinya tentang Pak Yos. Ada siswa yang tidak bisa mengikuti pelajarannya, ya, yang tidak bisa mengikuti pelajarannya karena memang pelajarannya adalah matematika yang cenderung memang matematika itu sudah menjadi kelompok yang amat menakutkan, baik di kelas dasar ataupun nanti di tingkat tinggi ya. Karena matematika berhubungan dengan hitung-hitungan. Anak SD untuk hitung-hitungan masih dalam tahap mungkin agak susah ya. Di sini lagi ditambah gurunya yang tidak memahami. Tadi yang kelompok 3 sampaikan sudah betul, tidak memahami kondisi dari siswa tersebut, sehingga asal main sesuka hatinya, tidak dengan cara atau perasaan sebagai seorang guru. Karena guru memang kita sudah dibekalkan ya dengan adanya pendidikan yang pedagogi seperti itu, terus juga ada sosialnya dan ada kognitifnya seperti itu ya. Di sini siswa yang tidak mampu, tiba-tiba gurunya itu langsung memberikan pertanyaan. Dari awal memang IPA itu tidak mampu, dan tidak mampu harusnya gurunya pun tidak menyuruh IPA, karena siswa yang tidak mampu otomatis dengan sendirinya, dengan ada rasa takut, gugup, tidak bisa menjawab. Dan pada saat itu terjadi, harusnya teman-temannya tidak menertawakannya. Apa itu? Pertama, memang harusnya yang kita ajarkan di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di mana saja ada sikap. Bagi kami, yang satu adalah yang lebih sikap. Kalau sikapnya sudah baik, sudah bisa menghargai orang lain, pasti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi masalah yang dihadapi di depan. Tidak ada yang menertawakan, ya. Paling tidak kita menghormati kalau Tuhan yang tidak bisa. Begitupun Pak Yosnya. Pak Yos sebagai seorang pendidik juga harusnya mengamankan suasana, meluruskan suasana yang terjadi, bukan malah sebaliknya. Pak Yosnya menutup hidungnya, ya. Dengan cara itu, tanpa dengan suara, pastilah akan membuat siswa tersebut down, tidak percaya diri, ditambah lagi harus maju ke depan. Ya, maka itu kita sebagai pendidik mari sama-sama terlebih dahulu kita mendahulukan sikap. Kalau sikapnya sudah baik, disiplinnya sudah dapat diterapkan, maka pembelajaran apapun disampaikannya akan diterima dengan baik. Ya. Marilah sama-sama sebagai seorang pendidik juga kita yang terlebih dahulu belajar sikap sebelum kita memberikan ke anak kita dulu yang menjadi contoh. Kemudian juga di sini kita harus memperhatikan tidak semua anak itu sama, tidak semua anak itu sama sikapnya, sama juga perilakunya. Ada juga siswa yang tidak bisa, tapi dia cuek saja. Ada yang berperilaku seperti itu. Ada juga yang seperti Pak ini, anak yang sangat dalam perasaannya. Dengan ditanya saja dia sudah gugup seperti itu. Ya, jadi semua anak dari kelompok 3 itu kita harus mengetahui kondisinya, sikapnya dia juga. Tidak semuanya anak itu mempunyai perasaan yang sama. Kalau anak yang cuek tidak jadi masalah. Tapi kalau anak yang berperasaan yang lebih dalam itu akan membekas, akan menjadi cerita. Mungkin juga kalau ceritanya seperti ini menimbulkan nantinya tidak baik. Kedepannya dia menjadi anak yang minder, yang percaya dirinya kurang, seperti itu. Ya, mari sama-sama kita sebagai seorang pendidik, kita perbaiki dulu sikap kita perhatikan anak lebih dalam lagi, kita harus mempelajari diri kita terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada anak-anak.
menambahkan saja ya Pak Jatmiko, mohon maaf apa namanya ada sesuatu tapi kita jadi ada sedikit menambahkan saja dari Bu Nur ya, sebetulnya kita ini kan sudah kurikulum merdeka, jadi pembelajaran di kelas pun berdiferensiasi ya, kita harus mengetahui ya kemampuan siswa, masing-masing siswa kan pasti beda-beda ya. Ada yang suka dengan pelajaran matematika, ada yang tidak suka, ada yang suka bahasa Indonesia, sebaliknya begitu semua ya. Jadi seorang guru sebelum memberikan pembelajaran ke depan, jadi dia harus melakukan asesmen diagnostik ya. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana keadaan masing-masing siswanya di dalam kelas. Begitu juga dengan sikap anak masing-masing, ya. Guru harus paham, ya. Di sini mungkin di sini kan tindakannya seperti dibully, ya. Nah, untuk kedepannya, ya, mungkin kita memang sedang untuk memberikan ke anak motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak dengan sesama temannya juga tidak membuli ya, tidak membuli dengan sesama temannya. Apalagi seorang guru, ya mohon maaf, Pak Jos ini kan dia menyuruh si Kifa ini untuk ke depan kelas menunjuk hidungnya, itu suatu sikap yang kurang bagus ya sebagai pendidik ya. Nah di situ kita bisa melihat mungkin untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar supaya kita tidak dalam pembelajaran tidak ada istilah memberikan hukuman yang berlebih, malah kita harus memberikan semangat. Apapun yang dilakukan seorang anak ya, apapun yang ia jawab, pertanyaan dari seorang guru, harusnya guru memotivasi, memberikan apresiasi, apapun itu bentuknya, mau salah mau betul ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih, segitu saja jawaban saya. Mungkin Pak Yudi mau menambahkan. Tes. Terima kasih Pak Jatmiko dan Ibu rekan saya. Karena saya juga mengajar sebelumnya, jadi untuk kasus ini kembali lagi memang betul kepada si pengajarnya. Karena dengan pengajar yang baik, barulah akan ketemu budayanya juga yang baik. Jadi di sini kan ada budaya positif, berarti ada pemikiran positif juga. Ada juga tingkah laku yang positif, semuanya lebih pada positif. Nah, tapi bagaimana caranya untuk situasi dengan IFA ini? Ya kalau saya menjadi gurunya sih, saya akan memberikan, sebetulnya tidak akan seperti ini. Kita harus beri dia pertanyaan yang lebih mudah lagi. Kalau dia tidak bisa, nggak ada tuh orang susah itu kasih yang lebih sudah nggak ada. Karena Allah juga kan tidaklah kamu uji dengan beban di luar kemampuan kita. Artinya kita juga seorang guru harus tahu kalau sudah murid tidak mampu, ya harusnya jangan gitu. Karena soalnya saya anggap di sekolah itu bukan murid itu jadi pintar. Yang membuat pintar itu karena dia rajin belajar, cari referensi, banyak bertanya mungkin, dan banyak menjawab. Di sekolah itu bagaimana guru itu memberi motivasinya, semuanya itu cara dia mencari referensi, cara dia menjadi pintar itu ya gurunya menyampaikan. Soal tadi kata betul juga di kelompok 3 ya, bahwa semua murid itu sama, sebetulnya pintar semua, cuma cara dia menangkap dan menerima dari seorang guru itu berbeda-beda. Nah tugas kita sebagai guru itu yang punya pemikiran bagaimana mereka bisa menangkap apa yang kita ucapkan. Kayaknya itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Mantap. Ketemu akhirnya kan, 1, 2, 3. Ayo.
Kelompok 2, banget. Ayo orangnya banyak kok. Dijajakan itu dari budaya. Mantul, mantul. Mantap betul. Sudah merangkai, sudah Mantul, mantul. Mantul, mantul. Ini orang kelompok 2 besar-besar. Orang gedean semua ini mah. Duduk. kita doang kecil. Kesini ya. Berani nggak ikut? Ya ikut lah. Mana lah? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mika Isnita. Samping saya ada Bu Tari, samping kalian Bu Nani, dan sebelah saya ada Pak Putra. Sebenarnya untuk solusi yang disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 1 tadi sudah terungkap semua. Jadi mungkin dari kelompok kami hanya ingin menambahkan sedikit saja. Kalau dilihat dari permasalahannya, sebenarnya dari kalimat pertama itu kita kan sudah tahu ya, sudah lihat bahwa IPA itu kan kurang menguasai pelajaran matematika. Dan dia juga kelihatannya lebih banyak berdiam diri dan fokus dengan hal lain selain pelajaran yang sedang diikuti. Dan sebenarnya dari situ aja, guru itu harus sudah harus bisa tahu kalau misalkan anaknya ini kurang menguasai, dan harusnya bisa memberikan perhatian lebih ke anak tersebut. Dan ketika pembelajaran juga setelah selesai menjelaskan materi, seharusnya guru itu bertanya terlebih dahulu kepada siswanya apakah sudah paham semua atau belum. Dan jika ada satu anak yang terlihat yang belum memahami, kita bisa bertanya lagi ke anaknya mana yang belum dipahami. Jadi kita sebagai guru juga bisa menjelaskan lagi materi tersebut sampai anak itu mungkin sudah bisa paham. Dan karena tidak semua anak bisa langsung memahami pembelajaran pada saat itu juga, karena ada beberapa anak yang mungkin perlu dijelaskan beberapa kali sampai dia akhirnya bisa mengerti materi tersebut. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, karena jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 1 itu sudah sangat bagus dan sudah sangat merangkap semua. Jadi dari kelompok kami hanya menambahkan sedikit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Mantul. Mantap betul. Oke Bu. Ini kita pertanyaan sudah merangkai. Tapi sebetulnya sebelumnya kita sekarang explicating dulu. Explicating itu semacam jeda. Nah itu kalau di kelas itu mungkin yang anak itu atau kita nanti siswa di kelas itu kan berisik. Nah, coba nanti itu mungkin ada yang pernah dengar itu. Yang dengar suara Bapak, contoh atau Ibu, tepuk sekali. Yang dengar suara Bapak tepuk 2 kali. Yang dengar suara Bapak tepuk 3 kali. Ya Bu ya. Oke, sekarang kita coba. Yang dengar suara saya tepuk sekali. Yang dengar suara saya tepuk 3 kali. Yang dengar suara saya tepuk 2 kali. Itu tujuannya Bu, untuk supaya siswa memperhatikan. Itu. Nah, terus lagi masih berisik. Nah, kalau masih berisik, nanti Ibu bikin lagi supaya anak itu enggak jutek ya. Kalau bahasanya jutek itu kayak mutet. Kalau mutet itu apa ya? Coba gitu. Nanti Ibu cuma bilang saja kalau ada kata halo, Bapak Ibu jawabnya hai. Kalau ada kata hai, jawabnya halo. Jadi kebalik, gitu ya. Coba kita salah. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Itu ya. Masuk ya. Nah itulah. Itu adalah untuk menentukan siswa. Jadi nggak perlu, hei kamu diem, jawab begitu ya. Jadi itulah kata Bu Maya tadi, kita tidak boleh merdeka, kita tidak boleh untuk menjustis anak.
Oke. Kita lihat dari pertanyaan ini adalah kasus ya, kasus. Tapi termasuk saya luar biasa. Makanya saya sendiri itu belajar dari Bapak Ibu. Alhamdulillah, itu mantap. Kita untuk melihat bahwa dengan pertanyaan begini, itu jawaban ibu itu sudah nyangkut semua. Bahwa Pak Ayas itu tidak punya sikap, guru tidak punya sikap, guru hanya sewenang-wenang, kan begitu Pak Ayu ya. Jadi kalau kita nggak punya sikap, otomatis siswa nggak akan menghargai kita. Kata Bu Maya tadi itu tepat sasaran. Ini masuknya adalah di ranah apa Bapak Ibu? Hukuman. Dan tadi siapa yang bilang ya? Bu siapa tadi? Kalau mana ya? Bahwa kalau satu kali ya, bahwa anak yang dihukum itu pasti denda. Dan sepanjang hayat itu ingat bisa balik. Satu ya itu. Arahnya ke sana. Jadi semua itu tadi masuk. Jadi kelompok 1, 2, 3 masuk arahnya. Bahwa adalah pertanyaan seperti ini, tapi mencakup ke semua siswa. Jadi siswa itu kalau dihukum, itu hukuman itu nggak boleh. Itu nanti akan menerapkan budaya positif. Itu benar Pak ini tadi. Kita adalah budaya positif. Dan hukuman itu apakah boleh? Sebetulnya boleh. Itu sampai saya protes. Pak, kalau bisa jangan hukuman. Kata-kata yang lain. Kita itu kalau namanya hukuman itu sudah jelek. Kan seperti itu. Apa ya katanya? Jadi kita pakailah solusi yang baik atau bagaimana? Nah itu adalah nanti lainnya hukuman itu ada namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Itu arahnya ke sana. Tapi tadi alhamdulillah saya cuma ngasih pertanyaan reflektif seperti ini, tapi jawabnya sudah jauh dan itu menemui sasaran bahwa hukuman itu adalah tidak boleh. Jadi Pak Yas itu secara tidak langsung dia menghukum si Iva dan Iva ditertawakan dengan teman-temannya dan dia disuruh ke depan dan menunjuk hidungnya, otomatis itu akan ingat. Tadi saya bilang, Pak Yudi tadi bilang pasti akan ingat sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Ini adalah hukuman. Nah, di sini kadang-kadang mungkin Bapak dan Ibu kalau di dalam kelas olahraga pun di dalam kelas pernah nggak mengalami seperti ini, kasus seperti ini, gitu kan? Kadang anak berisik, aku berisik udah maju sini, coba ini isinya apa? Secara nggak sadar kan Ibu. Nah, dengan belajar budaya positif inilah nanti akhirnya akan ketemu. Itulah sebetulnya pembuktian untuk pertanyaan kasus. Ini kasus adalah ini masuknya ke ranah hukuman, gitu ya, dengan mengayak tepat sekali tadi. Dan Bu Sri juga bagus bahwa dulu tidak bisa boleh itu seharusnya kita dilindungi, murid itu kita sayangi, tidak ada murid yang bodoh. Betul, tidak ada murid yang bodoh. Karena kalau murid bodoh belum tentu punya pintar. Guru juga sama belajar. Dan kita, Bapak dan Ibu kita di sini juga sama-sama kita belajar. Next, Bu Jika. Di sini nih, akhirnya ketemu teori. Stimulus respon. Jadi realitas kebutuhan kita sama realitasnya. Realitas kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Respon tanggapan kita dan kontrolnya itu bagaimana akan berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu responnya, tanggapannya. Terus di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Antara Pak Yudi dengan Pak Abu Maya itu beda. Mungkin Bu Sri sama Bu siapa tadi itu yang Bu siapa? Ibu siapa Ibu? Bu Tari, ya Bu Ita. Itu akan berbeda. Jadi mangga silakan. Itu akan berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi yang buruk itu pasti dinilai kesalahan. Itu adalah respon kita, ya kan? Tetapi semua perilaku mempunyai tujuan, memiliki tujuan. Itulah hebatnya teori kontrolnya. Jadi jangan menganggap bahwa setiap kita lakukan jelek itu belum tentu jelek. Ini adalah nggak sembarangan pun juga. Ya, ini kita belajar bersama. Orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin Bu Maya bisa mengontrol saya, Pak Yudi bisa mengontrol saya, Bu Tari bisa mengontrol saya, gitu kan? Sebaliknya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol adalah kita. Walaupun umpamanya Pak Yudi, jangan seperti itu. Itu kan hanya untuk direspon. Tetapi sebaliknya bahwa yang bisa kita adalah diri kita. Makanya kalau kita ke siswa belajar pun, siswa mau pinter, mau biasa atau mau apapun adalah kontrol kita. Kalau kita sering marah-marah pasti diikuti siswa marah-marah.
itulah jadi siswa itu figur kita diikuti. Contoh umpamanya guru itu mempunyai semacam kebiasaan contohnya. Contohnya kebiasaan kalau betul gini. Nah itu nanti siswa mungkin di belakang juga kalau memperhatikan suka gurunya itu pasti juga begini aja. Nah itulah itu secara refleks ya. Terus saya lanjutnya pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Jadi ditanggapinya. Jadi kolaborasi dan kolaborasi itu adalah kita berdiskusi atau kita ngobrol, itu adalah berkolaborasi ya. Konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi tidak semua bahwa pemaksaan Anda itu bujukan itu gagal, tidak. Jadi itu nanti adalah pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah, model berpikirnya. Tapi model berpikir itu menang. Ya, menang. Jadi kalau teori kelompok itu menang. Jadi gak ada yang kalah. Semua itu adalah menang. Itulah untuk teori. Jadi kalau teori itu kan secara teori saja, kontrolnya kan beda. Dalam arti teori kontrolnya seperti itu, tapi stimulus respon yang baik itu adalah seperti ini. Gitu ya. Next. Oke, ini adalah kita masuk ke disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tadi yang kita paparkan dari depan akhirnya ketemu. Kalau orang dihukum itu tadi kayak Simba dihukum itu kan pasti ingat sepanjang hidupnya. Nah itu adalah makanya yang bisa untuk menilai kebajikan itu adalah dari dalam diri kita, intensif motivasinya, ya motivasi intensif. Dan kalau interaksi itu dari luar, oh itu kamu kalau jadi jangan seperti itu. Next, oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang dibesarkan bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi profil pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakar utama, berakar mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong kreatif. Nah itu 185 ini Yaris program, jadi diprogramkan 180 berubahnya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, perhatian, kreativiti, dan kerjasama, percaya diri, komitmen. 99 karakter itu adalah masuk profil Pancasila, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, berarti kedaman ketahuan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan seperti itu. Itu nanti kalau ibu terapkan pasti akan paradigma baru berubah. Yakin, dan saya yakin itu. Next, kebutuhan dasar manusia. Ya ini bu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu adalah mempunyai kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kehidupan kondisi fisiologis dan psikologis. Itu 5 kebutuhan manusia itu. 1, bertahan hidup. Itu udah otomatis. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Ini sudah termasuk kebutuhan dasar manusia. Jadi sebetulnya dari 5 ini. Jadi ingin bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau ibu di dalam kelas itu kan, atau siswa itu kan kasih sayang ke gurunya dan pengen diterima. Kemarin saya tuh mendengar kasus ini di wilayah Pinang juga. Dia bilang begini, jadi setiap datang gurunya dia marah dan ngomongnya kasar. Jangan suka begini. Akhirnya salah satu kepseknya itu langsung melapor. Kamu kenapa lah? Kata dia, Bu, bapak saya nggak ada, ibu saya nggak pulang. Jadi saya bagaimana bu? Akhirnya yaudah kamu kali ibu aja. Itu terus dimasukin udah. Berarti disayang setiap ketemu itu disapa. Hai, halo. Akhirnya lama-lama dia itu mau. Tadinya tuh ngomongnya kasar, ini itu akhirnya dideketin dengan kasih sayang mereka dan mau diterima. Dan setiap ada guru mereka hormat. Itu bu ya. Ini adalah kebutuhan. Next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Ini adalah yang sudah umum. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi itu kan yang kasus Pak Yos tadi. Terus selanjutnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya eksternal itu nanti yang kalau nggak melakukan apa yang terjadi. Ini memang guru itu dituntut seperti itu untuk motivasinya manusia untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Jadi manusia kan sifatnya seperti itu. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan eksternal. Jadi kalau
dapat dari eksternal dari yang lain, itu nanti itu akan dapat apa gitu kan intinya. Terus selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, terus itu masih berkesinambungan akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan internal. Jadi itu adalah motivasi perilaku manusia. Next. Oke, tadi nih konsep disiplin, identitas gagal. Nah ini hukuman yang tadi ibu tadi kan Pak Yudi tadi bicarakan dan Bu Sri tadi. Ketahuan nggak? Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Tadi yang Bu Sri sampaikan tadi. Jadi kalau sama guru nggak cocok itu akhirnya ya nggak suka, gitu kan? Terus penghargaannya tidak efektif, merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas, hukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu penghargaan Bu. Ini sebetulnya gagal Bu. Ya, ini sebetulnya gagal. Kalau kita alami yang dulu dapat ranking itu adalah motivasi yang baik gitu kan Bu. Bagus gitu. Nah, akhirnya identitasnya gagal. Jadi akhirnya itu sama dengan merampas hak menghargai dirinya. Jadi dalam arti murid menyembunyikan kesalahan itu hukum dengan sistem ranking. Jadi kalau yang nggak dapat ranking itu pasti minder. Itu kan makanya di Merdeka Belajar itu kan semuanya dihapus itu kan apa untuk menjaga yang kurang, intinya begitu. Next. Oke, ini lagi. Oh Pak, pertanyaan lagi sih Pak kan gitu ya. Tapi sebelumnya nanti ini kita ice breaking lagi. Kita ice breaking lagi. Oke ya Bu. Kita sebelum untuk menjawab atau pertanyaan efektif lagi nih, bacalah kasus Ibu Ayu di bawah ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ibu Ayu guru kelas 2 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ayu sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Ayu berpikir cepat dan mengandalkan stiker bendera. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas selesai jam istirahat. Bu Ayu akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bendera. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bendera dari Bu Ayu. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bendera. Hal ini terus dilakukan Bu Ayu selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Ayu sakit dan terpaksa digantikan Pak Yusuf. Pak Yusuf tidak mengetahui tentang stiker bendera dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Ini juga sering terjadi di sekolah, ya kan? Suruh baris kadang-kadang nggak bisa rapi. Akhirnya murid-murid itu kalau guru itu pengen anak-anak bisa untuk rapi itu kan selalu memberikan hadiah, bukan ya? Atau memberikan penghargaan. Nah ini nanti larinya yang ke motivasi tadi Bu. Ini adalah larinya ke motivasi. Nah, sekarang coba kita pecahkan ini, ya, pecahkan ini yang simpel saja. Maksudnya yang simpel. Ini adalah termasuk motivasi apa? Ya kan? Termasuk motivasi apa? Kan ada nanti motivasi penghargaan, ya kan? Yang tadi Bu Dika yang next, ya, yang sebelumnya, yang gagal tadi. Ini nanti masuknya ke motivasi ini. Nah ini kan merampas dirinya. Nah ini masuknya adalah ke sini, ya, masuknya ke sana. Nah itu kira-kira dikasih penghargaan itu menurut Bapak Ibu bagus atau tidak? Nah itu nantilah itu kan. Next yang tadi pertanyaan Bu Ayu. Ini Bu, itu ya. Nah ini sebetulnya penghargaan. Nah, kan penghargaan kan diiming-imingi. Nah itu nanti Ibu
Bapak Ibu coba pecahkan kira-kira penghargaan yang seperti itu bagus atau tidak, gitu ya. Oke, itu nanti kita nggak usah nulis, nanti Ibu yang bisa untuk menjawab atau itu di depan saja, gitu aja intinya. Kita kasih waktu 1 menit ya Bu, 1 menit untuk menyampaikan. Nggak terasa Bu ya? Udah hampir tuntas. Satu aja nggak apa-apa. Biar ada cepat. Nanti soalnya ada yang penerapan kelas, ada keyakinan kelas, penguatan kelas, itu nanti perlu bagi Bapak Ibu. Intinya pokoknya ini adalah penghargaan gitu, intinya ini adalah penghargaan supaya siswa. Nah, siswa itu kan penghargaan kan banyak itu. Dan apa yang kira-kira Ibu pikirkan untuk penghargaan itu? Nanti ini kan maksudnya masih identitas basic apa gagal lagi. Barangkali kalau sudah ada boleh ke depan. Kita saling belajar, kita saling belajar aja.